Ternyata dia adalah merupakan makhluk yang berbeda dari manusia. Ternyata dia makhluk astral. Jadi selama ini saya berteman dengan siapa? Jadi selama ini saya berteman dengan makhluk astral. Bahwa saudarinya ini yang telah makan hewan-hewan ternaknya itu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Devina Amalia. Dan di minggu ini aku akan ngebahas mengenai tentang Korea Selatan. Nah, tapi yang biasa kita dengar kan Korea Selatan itu selalu dikagum-kagumi dengan drama Koreanya, dengan kemajuan teknologinya, ataupun dengan aktor-aktor serta penyanyi K-popnya ya. Nah, tapi di sini aku akan ngebahas mengenai sisi gelapnya, atau bisa kita sebut dengan sisi kehororannya ya. Nah, tahu nggak sih kalian kalau bahwasannya di sana atau di sini itu sama aja, sama-sama memiliki berbagai macam jenis hantu. Jadi kalau di Indonesia itu ada ini, terus ada ini. Nah, di Korea juga ada berbagai macam seperti itu. Jadi di sini aku akan ngebahas beberapa jenis dari hantu di Korea Selatan. Let's check it out. Tunggu dulu. Jangan lupa klik subscribe-nya dulu. Kan subscribe gratis. Amazing. Yang pertama ada Gumiho. Nine-tailed fox, rubah berekor 9. Jadi sebenarnya rubah berekor 9 ini merupakan suatu legenda ya, yang gak hanya ada di Korea Selatan aja, tetapi juga ada di Cina maupun Jepang. Nah, di mana dikisahkan bahwa si rubah berekor 9 ini merupakan suatu rubah yang hidup beratus-ratus tahun dan dapat merubah dirinya menjadi sesuka hati mereka. Tapi kebanyakan rubah berekor 9 ini atau Gumiho ini lebih sering merubah dirinya menjadi wanita yang cantik atau gadis yang cantik, yang dimana kecantikannya ini mereka buat untuk merayu, menarik, hingga memakan korban yang dirayunya. Di mana Gumiho atau rubah berekor 9 ini diceritakan melalui dongeng di Korea yang berjudul The Fox Sister. The Fox Sister ini menceritakan adanya seorang suami istri yang memiliki 2 orang putra, di mana suami istri ini pingin banget nih punya anak perempuan. Sampai dia tuh mohon-mohon, minta-minta, hingga dia berkata kalau dia punya anak perempuan walaupun itu seekor rubah itu nggak apa-apa. Dan akhirnya lambat laun ia dikaruniai seorang putri. Nah, itu natural kan suasananya gembira, harmonis, karena sudah diberi keinginan yang benar-benar mereka ingin, yaitu punya seorang putri. Tapi lambat laun, lama-lama itu suasana yang menggembirakan itu menjadi suasana yang mencurigakan, aneh, banyak kejanggalan-kejanggalan di mana hewan-hewan ternak yang mereka ternak itu mati semua. Nah, akhirnya kedua putranya ini menginvestigasi, nyari tahu nih kebenarannya kok semua ternaknya hilang. Dan akhirnya diketahui oleh 2 orang putranya itu bahwa saudarinya ini yang telah makan hewan-hewan ternaknya itu. Nah, tapi karena kecintaan orang tuanya ini, orang tuanya nggak percaya. Akhirnya orang tuanya ini mengusir kedua putranya. Si emaknya ini berkata nih, masa sih? Gak mungkin lah, ngawur aja. Itu putri kesayangan saya. Udah, kalian keluar aja, kata si bapak nih. Nah, akhirnya kedua putranya ini keluar dong. Nah, beberapa tahun kemudian 2 putranya ini kembali lagi nih. Kembali lagi, tapi yang di dalam rumah itu cuma ada putrinya. Ibunya udah gak ada, ayahnya udah gak ada, udah hilang semua. Nah, akhirnya pada malam harinya nih, putranya kebangun dari tidurnya dan melihat saudarinya itu berubah menjadi rubah, yang dimana saudarinya tersebut telah memakan seluruh anggota keluarganya. Dan tersisa just only one man. Oke. Selanjutnya ada Chongnyo Gwisin. Ini nggak sih sebutannya kayak gini? Pokoknya gitu deh. Chongnyo Gwisin, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesianya hantu perawan. Ini ada film Indonesianya hantu perawan. Nah, ini juga aku pernah nonton drama Korea, yaitu Mystic Pop Up. Pokoknya yang di sini
Itu juga awalnya mengisahkan dia bilangnya itu hantu perawan. Nah, ternyata emang benar di Korea Selatan itu ada yang namanya hantu perawan. Jadi nih diceritakan nih bahwa Cheong Gu-shin ini berpenampilan sama kayak kalau di Indonesia Mbak Kunti. Nah, jadi kalau misalkan nih di Korea itu punya Cheong Gu-shin alias hantu perawan, di Indonesia punya Mbak Kunti. Karena mereka punya kemiripan, sama-sama berambut panjang dan digerai, terus juga memakai dress putih. Nah, Cheong Gu-shin ini dikatakan sebagai suatu mitos supernatural di Korea. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. hantu ini itu bergentayangan karena belum sepenuhnya melakukan tugasnya sebagai wanita, yaitu belum menikah. Itu sebabnya dia dikatakan hantu perawan karena dia masih perawan. Jadi mereka dikatakan meninggal dalam keadaan gak tenang dan menghantui tempat-tempat kosong seperti gedung yang sudah lama gak ditinggali, terus hutan, pokoknya area-area yang sepi dan tidak berpenghuni. Terus selanjutnya ada Dalgyal Guishin. Dalgyal Guishin, dimana Guishin itu hantu dan Dalgyal itu artinya telur. Jadi ini merupakan hantu telur. Kenapa dinamakan hantu telur? Karena mereka memiliki wajah yang rata dan mulut seperti telur. Nah, tapi hantu telur ini juga ada beberapa versi. Jadi di sini nggak hanya Korea Selatan juga seperti hantu yang sebelumnya, tapi di sini juga dari Jepang dan Hawaii, di mana Jepang ini versi hantu telurnya itu bernama Joperabo dan di Hawaii bernama Mujina. Jadi hantu telur ini dikatakan bahwa pada masa kehidupannya sebagai manusia, dia tidak bisa dikaruniai anak. Akhirnya tanpa keturunan dia melakukan upacara penghormatan, di mana setelah itu dia menjadi roh yang malang serta dikutuk di alam akhirat. Nah, mereka nih akan membunuh manusia yang melihatnya dengan cara menggentayangi manusia itu. Selanjutnya ada Mul Guishin. Di mana Mul Guishin ini, Guishin hantu dan Mul itu air, jadi hantu air. Nah, jadi hantu ini dipercayai dulunya saat ia menjadi manusia, dia mati dengan cara tenggelam. Nah, karena terbelenggu trauma atas kematiannya, hantu ini gak sadar kalau dia itu udah mati. Dan akhirnya dia sering mengejar perenang untuk meminta bantuan, ataupun sekedar temenin renang yuk. Jadi kadang hantu ini diceritakan kalau ada orang yang berenang di daerah dia akan menarik perenang tersebut hingga ke dasar. Atau ada yang menceritakan juga, jadi ini beredar rumor bahwa ada yang menceritakan sosok hantu air ini berambut hitam panjang dan memiliki tangan yang suka menarik kaki perenang. Terus selanjutnya ada Chokshin. Chokshin ini merupakan hantu kamar mandi. Yap, hantu yang berada di kamar mandi. Jadi kalau di Indonesia terkenal, bahkan emang di agama juga disebutkan bahwa tempat jin itu memang berada di kamar mandi. Nah, di Korea ini juga memiliki hantu kamar mandi yang disebut dengan Chokshin. Ini mengingatkan aku sama drama Korea yang berjudul Let's Fight Ghost, yang dimana dia si cowoknya ini lagi sikat gigi sambil di WC, itu tiba-tiba muncul si Chokshin ini. Iya nggak? Tahu nggak? 난 귀신이 보인다. 아, 젠장 눈 마주쳤다. 너나 봤지? Tapi dikatakan bahwa legenda di Korea ini, si Chokshin ini merupakan hantu yang selalu berada di kamar mandi, yang dimana kamar mandinya itu terpisah dari rumah. Kan ada tuh zaman-zaman dulu kamar mandinya di luar, atau punya kamar mandi di luar, atau punya gudang di luar. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kalau ada orang yang ingin menggunakan toiletnya nih, dia harus berbatuk selama 3 kali. Itu dipercayai sebagai pengusir Chokshin tersebut. Nah, kalau sampai enggak batuk 3 kali itu, maka dia akan menjerat yang sedang menggunakan kamar mandi itu dengan menggunakan rambut panjangnya. Nah, tapi itu kan masa lalu ya. Sekarang kayaknya udah terhitung deh kamar mandi yang ada di luar rumah. Nah, lanjut Jae-sung-man. Dimana Jae-sung-man ini terkenal banget di drama Korea. Kalau kalian tahu film Goblin, di situ ada malaikat pencabut nyawa.
That's the ghost. Malaikat maut. Jadi malaikat maut ini ternyata merupakan suatu legenda ya di Korea Selatan. Tapi yang dikatakan malaikat maut di Korea Selatan ini nggak seganteng yang ada di drama Korea. Jadi sebenarnya ini juga merupakan suatu cerita rakyat ya dulunya, yang dimana di situ dikatakan bahwa si Choi Sung-man ini merupakan makhluk astral yang ada pada zaman Raja Besar Yongna, dimana kerjaan Choi Sung-man ini yang mencabut nyawa manusia pada zaman itu dan mengantarkannya ke alam baka melalui hutan berkabut. Nah, tapi lucunya dalam keadaan nyatanya pun kan kalau di Goblin, malaikat maut ini terkadang tertipu oleh korbannya, di mana sang korban itu dapat menunda kematiannya. Nah, ternyata di cerita aslinya, di folklore-nya itu juga mengatakan seperti itu, bahwa malaikat maut si Choi Sung-man ini dapat ditipu oleh korbannya. Next, yang terakhir ada Dokkaebi. Yap, ini emangnya sangat viral karena difilmkan, yang barusan kita juga sebut, yang drama Koreanya sangat laris manis di pasaran Indonesia dan seantero, yaitu Goblin. Jadi Goblin ini dikisahkan folklornya Korea Selatan ini merupakan suatu hal yang nyata. Goblin ini merupakan suatu kepercayaan masyarakat Korea, tapi emang juga nggak seganteng yang di film drama Korea. Tapi sama seperti filmnya, Goblin ini tercipta dari benda-benda spiritual yang terciprat darah atau memiliki noda darah. Bahkan ada suatu cerita nih tentang bapak-bapak nih, pria tua, udah umur 40 tahunan ke atas. Dia memiliki teman. Dia sering nongkrong bareng lah, kalau istilah di Indonesia nongkrong nongki-nongki, terus juga suka ngebir-ngebir, minum-minum bareng, pokoknya sering lah bermain bersama. Ternyata pas lagi di jalan ada kubangan air, pokoknya ada pantulan air lah ke arah temennya itu, dan dilihat temennya itu memiliki wajah seperti Goblin. Nah, akhirnya setelah pria tua itu tahu, wah sakit hati dong. Masa teman saya kayak gini? Ternyata saya dibohongi. Ternyata dia adalah merupakan makhluk yang berbeda dari manusia. Ternyata dia makhluk astral. Jadi selama ini saya berteman dengan siapa? Jadi selama ini saya berteman dengan makhluk astral. Akhirnya pria itu karena merasa tertipu, dia menyiram rumah temennya si Goblin ini dengan darah sapi, karena dikatakan bahwa si Goblin ini takut dengan darah sapi. Nah, itu dia guys, deretan-deretan dari jenis hantu di Korea Selatan, yang dimana ternyata banyak ya dari legenda-legenda folklore-nya cerita di Korea Selatan yang di drama Korea kan, kayak Goblin, terus juga di Goblin ada malaikat mautnya, terus di Let's Fight Ghost, terus juga di Mystic Pop Up, salah satu drama Korea yang aku tonton kemarin dan it's so funny. Pokoknya drama-drama Korea yang berbau-bau horor itu ternyata memang ada legendanya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan tungguin video selanjutnya. Dan aku akan upload video setiap minggunya tentang suatu hal yang viral, horor, trending, konspirasi banyak. Maka dari itu jangan lupa diklik loncengnya supaya di saat aku up video kalian langsung cus nonton videonya. See you in the next video. Thank you for watching.